Tuh pohon itu nanti akan bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Gimana kata Badui itu? Tiba-tiba jamaah baginda Rasulullah SAW memanggil pohon kurma itu Pak. Dipanggil Pak. Hatta takhuddul ardo khuddan. Seketika itu pohon kurma yang berada jauh itu Pak, berada di tempat yang jauh, berjalan membelah bumi Pak. Ya Allah, berjalan, bukan terbang ya, bukan terbang, berjalan kayak di film-film itu. Ya Allah, buminya dibelah Pak sama pohon kurma itu. Ingat jamaah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Baik jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang rukun Islam itu adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril alaihis salam. Hadis apa Pak? Hadis Jibril alaihis salam. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Kenapa? Karena yang bertanya kepada Rasulullah SAW saat itu bertanya tentang Islam, bahkan bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bahkan bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu yang bertanya kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihis salam. Nah, hadisnya panjang Pak. Ini saja masih saya potong ya. Saya ambil bagian yang rukun Islamnya saja. Kalau ditampilkan semua rukun iman terus sama ihsannya itu tidak muat ini powerpointnya ya. Oke, mari Pak kita baca bersama-sama ya, biar tambah berkah ya kalau bacanya bersama-sama. Apalagi ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan ngantuknya hilang, amin. Ngaji ba'da subuh ini memang godaannya berat sekali Pak ya. Ngantuk Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, silakan. An Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ya, al-hadis. Hadisnya masih panjang ya. Nah, ini Pak namanya hadis Jibril. Ternyata waktu itu ya, ketika baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat, nah, salah satunya adalah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua ya,
Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baru beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu Pak, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih, Pak. Ya, seorang laki-laki yang sangat tampan, ganteng lah ya, serba pakaiannya putih semua. Ya. Kemudian rambutnya sangat hitam sekali. Rambutnya sangat hitam sekali, kayak orang habis mandi Pak, bersih gitu ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang musafir, tapi nggak ada yang kenal Pak. Biasanya kalau nggak ada yang kenal ini pasti musafir nih, jauh nih, ya. Tapi kok bersih, nggak ada tanda-tanda dia itu seorang musafir. Karena kalau musafir tuh biasanya badannya kotor lah, lecet dan sebagainya ya, banyak debunya dan sebagainya. Nah, ini bersih Pak, luar biasa. Dan tidak ada yang kenal waktu itu ya, siapa ini laki-laki ini, yang ternyata nanti diberitahu oleh Rasulullah, ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihis salam ya. Apakah malaikat Jibril itu bentuknya seperti manusia Pak? Kan dia ini seorang laki-laki tadi, rojulun ya kan? Rojulun itu kan seorang laki-laki. Apakah malaikat Jibril itu laki-laki? Tidak, beliau hanya merubah bentuknya seperti laki-laki, seperti manusia ya. Kalau bentuk aslinya bagaimana Pak Jibril itu? Oh, sangat besar dia ya, bentuknya sangat besar. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis lain ya, malaikat Jibril itu badannya Pak sadan ma bainas samai wal ard. Tubuhnya Jibril, badannya, fisiknya itu sebesar langit sampai bumi Pak. Memenuhi langit sampai bumi, sampai langitnya ketutupan Pak. Saking besarnya intinya ya. Ya Allah, itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, di hadis ini malaikat Jibril bertanya tentang Islam ya. Apa itu Islam? Nah, Nabi jawabnya itu 5 ini Pak. Nah, 5 ya. Pertama apa? Bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Apa tadi bahasa Arabnya? Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya. Itu bersaksi dengan 2 kalimat syahadat ya. Dulu itu Pak ada pohon kurma. Tahu pohon kurma Pak? Tahu ya? Itu bisa ngomong Pak. Pernah dengar Bapak-bapak kisahnya? Bahkan berbicaranya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum pernah dengar? Pernah pasti ya, dari guru-guru yang lainnya. Kisahnya bagaimana? Jadi ini hadisnya Pak ada di riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan sanad beliau yang tentu hadisnya sahih insyaallah ya, disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Waktu itu Pak, baginda Rasulullah SAW pulang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan itu berpapasan dengan seorang A'rabi. Apa itu A'rabi? Orang Badui, orang Arab Badui yang tinggalnya itu jauh dari Madinah lah. Pokoknya orang pedalaman lah, kalau kita itu orang pedalaman ya. A'rabi bahasa Arabnya ya, bukan orang Arab ya, A'rabi ya. Beda, kalau Arabi beda lagi. A'rabi itu orang Badui ya. Nah, orang Badui ini Pak ditanya sama Rasulullah SAW ya, ila aina tasir ya, kamu mau kemana gitu, kata Rasulullah SAW. Dijawab sama orang Badui itu, ila ahli, saya mau pulang ke keluargaku. Ila ahli itu menuju keluargaku ya, jauh pokoknya rumahnya jauh Pak ya. Lalu Nabi bertanya kepada dia, maukah kamu aku tunjukkan suatu kebaikan dunia akhirat? Nah, kamu mau nggak selamat hidup di dunia dan akhirat? Apa itu? Kata Badui. Nabi menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu bersaksi aja, kamu percaya saja bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan saya Muhammad adalah utusan Allah. Kamu bersaksi, kamu percaya deh itu, insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Kata Nabi begitu Pak ya.
Lah orang Badui ini kan namanya orang Badui Pak ya, orang pedalaman. Dia bingung sampai dia itu bertanya begini Pak Bu, hal min syahid, ada bukti nggak kalau kamu ini adalah utusan Allah, kata si Badui ini Pak. Mana buktinya kalau kamu ini adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah. Dia pengen bukti Pak. Pengen apa? Bukti ya. Jangan-jangan ini bohong nih ya gitu. Karena dia belum kenal Pak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru pertama kali itu ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Pak ditanya seperti itu, Nabi bilang begini jemaah, tilka syajarah. Ya ada buktinya itu. Apa Pak? Tilka syajarah, pohon kurma itu. Nabi sambil nunjuk Pak, ada satu pohon kurma berada jauh di tepi lembah. Karena sedang berada di padang pasir itu Pak, dalam perjalanan itu. Bayangin Pak, di tengah-tengah padang pasir ya, ada pohon kurma di ujung sana jauh. Nabi dan para sahabat, kemudian ada siapa tadi? A'rabi, seorang Baduinya. Tuh pohon itu nanti akan bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. Gimana kata Badui itu? Tiba-tiba jamaah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil pohon kurma itu Pak. Dipanggil Pak. Hatta takhuddul ardo khaddan. Seketika itu pohon kurma yang berada jauh itu Pak, berada di tempat yang jauh, berjalan membelah bumi Pak. Ya Allah, berjalan, bukan terbang ya, bukan terbang, berjalan kayak di film-film itu Pak. Ya Allah, buminya dibelah Pak sama pohon kurma itu. Ingat jamaah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya Allah, ini mukjizat namanya ya Pak, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan itu Pak, pohon kurma itu mendekat sampai berdiri di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Baduinya itu gemeteran Pak ya, lu kok bisa ya, ada pohon berjalan Pak. Baru tahu dia, masya Allah. Akhirnya Pak, lalu Nabi mengatakan, istashhid thalathan, wahai pohon bersyahadatlah thalathan Pak. Berapa kali? 3 kali. Nabi nyebut thalathan 3 kali. Tiba-tiba jamaah, pohon kurma itu Pak, dia itu benda mati Pak, nggak ada rohnya Pak. Pohon kurma itu dia bersuara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 kali itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Thalathan 3 kali. Lalu setelah itu pohonnya balik lagi ke tempat semula. Ya Allah. Sang A'rabi tercengang Pak. Dia takjub luar biasa. Ini bukan orang biasa ini kata dia ya. Ini pasti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seorang A'rabi itu bersyahadat ya Pak. Dia masuk Islam, masya Allah. Nah ini namanya mukjizat jamaah ya. Wah luar biasa Pak. Itu pohon kurma Pak. Ada ruhnya nggak pohon kurma itu? Tidak ada. Tapi dia bisa bersuara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Jangan pohon kurma Pak. Nanti tubuh kita ini bisa bicara Pak di padang mahsyar nanti. Tangan kita, kaki kita, ya toh? Malah mulut kita yang dikunci nanti ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tuh Pak. Tangan kita itu nanti berbicara ya Allah. Ya. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dah. Nah, jamaah, kenapa hari ini saya menyampaikan tema tentang rukun Islam? Ini kan kaitannya tentang ilmu fikih sebetulnya Pak ya. Di situ ada rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, melaksanakan haji. Tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu itu berarti kewajibannya 4 itu saja Pak. Nah, kira-kira ini Pak, saya, panjenengan semua ini, termasuk istri kita atau suaminya di rumah ya ibu-ibu ya, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sudahkah menjaga setidaknya 5 ini Pak? 5 poin ini sudah atau belum kira-kira? Insya Allah. Nomor 1, bersyahadat sudah pasti ya kan? Sudah pasti. Bahkan mungkin setiap kali kita sholat itu pasti itu Pak,
Orang kita tasyahud awal, tasyahud akhir itu ya bersyahadat enggak? Iya, asyhadu alla ilaha illallah sambil nunjuk itu kan, wa asyhadu anna muhammadar rasul. Oh, setiap hari lah pasti bersyahadat kita. Di dalam sholat, bahkan di luar sholat juga ya. Ya, di luar sholat juga mungkin kita sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya rukun Islam yang pertama alhamdulillah terpenuhi. Oke, aman ya? Aman ya. Terus yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah atau belum? Alhamdulillah, tiap hari sholat 5 waktu. Ya, alhamdulillah. Tapi sejak kapan sholat 5 waktunya? Nah, ini hati-hati. Kita punya kewajiban sholat 5 waktu itu, Pak, sejak kita balik. Balik umur berapa, Pak? Dulu jenengan masih ingat? Kira-kira SD apa SMP dulu? SMP ya rata-rata ya. Saya masih ingat tuh SMP, Pak. Ya, SMP kelas 1 atau kelas 2 saya itu, seingat saya. Bukan SD tapi SMP ya. Setiap orang beda-beda ya, tiap orang beda-beda ya. Nah, tanda-tanda balik kalau bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu kan mimpi basah ya, atau keluarnya air sperma ya. Kalau bagi ibu balik itu keluar darah haid ya. Ingat-ingat Bapak Ibu, sejak kapan kita balik? Dan pertanyaannya, sudahkah dulu sejak balik itu kita jaga sholat 5 waktu kita? Bukan sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah Pak, alhamdulillah Ustadz, saya sudah hijrah, saya sudah rajin ngaji, rajin sholat 5 waktu. Ya itu sekarang alhamdulillah. Lah kalau yang dulu-dulu bagaimana? Tolong diingat-ingat, waktu SMP bagaimana sholat 5 waktu kita? Bagaimana SMA kita? Bagaimana waktu kita mungkin pas kuliah, pas kerja? Nah, dulu kita pernah bahas di sini Pak, tentang fikih sholat qadha. Apa hukum mengqadha sholat Pak? Wajib apa sunnah? Wajib berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab. Barang siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu, sholat 5 waktu secara sengaja ya, mau sengaja atau tidak sengaja, wajib hukumnya untuk mengqadha. Nah ini Pak, karena ini kaitannya dengan rukun Islam. Mari kita introspeksi diri Pak, masing-masing muhasabah. Kira-kira ada enggak ya sholat yang kelewatan gitu ya? Pernah enggak ya? Ya kalau pernah ya berusaha mengqadha ya. Pernah ya, pastinya mungkin pernah ya. Apalagi SMP namanya anak SMP kan masih ini Pak ya, lebih ya pergaulan lah, atau masih jauh dari pantauan orang tua. Orang tua paling mantau di rumah ya kan. Kalau sudah di luar rumah enggak tahu kita dulu bagaimana ya. Nah maka jamaah, mari Pak, kita masing-masing di rumah berusaha mengqadha sholat 5 waktu. Karena ini nanti tanggung jawab kita Pak di akhirat. Kita ini bakal mati Pak ya, bakal mati dan bakal hidup lagi Pak, dan bakal ditanya nanti dihisab. Dan yang pertama kali dihisab itu amal kita apa? Sholat Pak. Mumpung masih ada waktu Pak, nggak tahu kapan kita meninggal dunia Pak ya. Nanti kalau sudah meninggal ya menyesal itu. Ya Allah, kemarin-kemarin kenapa saya nggak mengqadha ya? Udah dikasih tahu Ustaz Aji kok nggak qadha-qadha. Sekarang sudah di alam kubur hari kedua ini. misalnya begitu Pak. Ya Allah. Nah, siap Pak ya, Bu ya, siap ya, siap. Insya Allah kita bersama-sama mengqadha sholat ya. Ya masing-masing di rumah ya. Boleh nggak sih mengqadha itu berjamaah? Boleh nggak mengqadha sholat berjamaah? Boleh, kalau mau diumumkan aja di sini ya, Pak Ustadz Abdullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah pada ngaji qadha tentang wajibnya qadha salat. Ayo berjamaah, yuk kita buat jadwal. Misalnya setiap malam ba'da isya ngumpul di sini jam 8, yuk bareng-bareng kita qadha salat sehari aja, lumayan lah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Sehari aja, enggak usah banyak-banyak ya. Nanti besok lagi gitu dan seterusnya. Ya. Atau ditambah sendiri di rumah ya. Intinya Pak, berusaha, intinya itu berusaha. Sudah berusaha mengqadha itu sudah bagus sekali Pak, daripada tidak pernah qadha ya. Urusan selesai tidak selesai itu ya nanti Allah yang menentukan Pak. Yang penting kita berusaha. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal itu hutang-hutang sholat kita sudah dianggap lunas oleh Allah SWT. Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Karena ini tadi tanggung jawab kita nanti di akhirat ya.
Siap ya? Ya, sudah pada mulai belum? Sejak waktu itu ngaji bab qadha itu sudah mulai belum Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, lupa. Ya, nanti mulai saat ini Pak ya. Mari kita mengqadha semampunya, pokoknya semampunya ya. Tapi waktu itu saya beritahu ya, kalau lupa jumlahnya ya qadha saja 5-5-nya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Dan itu dicatat di buku. Oh, dapat 1 hari. Nanti catat lagi besok 2 hari ya. Atau dalam 1 malam itu mau berhari-hari boleh ya kan? Semampunya Pak ya. Sampai kapan Ustadz mengqadhanya? Saya lupa jumlahnya waktu SMP SMA. Ya sampai Anda yakin hatinya itu wis lega. Wah, udah banyak banget nih lembaran catatannya misalnya tadi ya. Nah, pokoknya Anda intinya itu berusaha saja Pak. Nggak usah mikirin sampai kapannya itu ya. Pokoknya ya sebanyak mungkin lah. Sebanyak mungkin sampai hati Anda lega ya. Cukup ya Allah begitu ya. Tapi cukup Allahnya jangan satu lembar doang ya, padahal hutangnya sampai 6 tahun misalnya. Cukup ya Allah ya, baru berapa hari kok sudah bilang cukup ya Allah ya. Enggak ya. Nah, siap ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Kita berusaha masing-masing. Saya pun juga begitu Pak. Sama, enggak hanya Anda saja Pak. Saya juga enggak tahu dulu waktu SMP bagaimana sholat saya. Pastinya ada yang bolong-bolong dan sebagainya ya kan, karena kita enggak tahu, belum tahu ilmunya atau masih minim tentang ilmu sholatnya. Maka berusaha, saya juga mengqadha begitu. Terus yang ketiga, puasa Ramadan juga wajib hukumnya karena itu rukun Islam yang ketiga. Alhamdulillah Ustaz, tahun-tahun ini saya rajin puasa Ramadan. Iya. Lah, sejak kapan kewajiban puasa Ramadan itu Pak? Ya sama kayak sholat tadi, sejak kita balik. Ayo, SMP, SMA, bagaimana puasa Ramadan kita? Ya. Di rumah ngakunya puasa sama orang tuanya, ya. Nanti pas di sekolahan, ada mangga. Tahu mangga Pak ya? Oh, ada mangga di ini, di sawat tuh apa? Di sawat. Bahasa Jawa. Disambit ya. Oh, so dapat makan bareng-bareng sama teman-temannya ya. Ini bukan saya curhat Pak ya. Bukan pengalaman saya nih, bukan ya. Cerita dari beberapa orang. Katanya begitu waktu mudanya, ya Allah ya. Di rumah nggak ada orang tua, minum dia ya. Nggak ada orang tua minum ya. Tapi nanti kalau nggak ada orang tua, pura-pura puasa. Nah, seperti itu kan Pak. Ya, nggak bisa dianggap puasa. Puasa kita batal. Kalau Anda yakin itu Anda lakukan pada saat sudah balik, ya diqadha Pak, diqadha ya. Saya pun begitu jamaah. Saya pun begitu. Cara mengqadhanya bagaimana? Kalau Anda sulit setiap hari puasa, puasa saja Senin Kamis Pak. Ya. Puasa hari Senin dan puasa hari Kamis itu niat qadha Ramadan Pak. Saya begitu. Ya Allah, saya berniat puasa qadha Ramadan. Sekaligus niat puasa hari Senin. Begitu boleh. Digabung niatnya. Ya Allah, saya niat puasa qadha Ramadan sekaligus niat puasa hari Kamis ya. Pokoknya Senin Kamis nanti Pak, lama-lama insya Allah mudah-mudahan selesai. Meskipun kita jumlahnya lupa. Intinya perbanyak puasa qadha Ramadan ya. Kalau Senin Kamis kelamaan ya apa? Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, itu lebih cepat lagi kan ya. Atau setiap hari puasa. Ya, lebih mantap lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Boleh Pak Ustadz puasa Jumat, Sabtu, Minggu? Boleh, kan niatnya qadha. Boleh, meskipun itu pas bertepatan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu tidak masalah, karena niatnya qadha Ramadan. Boleh, bebas waktunya ya. Oke, siap Pak? Insya Allah siap. Ini kan rukun Islam. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengqadha sholat kita dan puasa Ramadan kita. Oke, dimulai ya nanti ya, insya Allah. Oke. Terus yang keempat, kewajiban yang keempat jamaah, rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat. Nah, zakat ini kan sebetulnya Pak, kalau ngaji ilmu fikih itu banyak Pak. Madzhab Syafi'i itu setahu saya menyebutkan ada sekitar 8 atau 9 jenis zakat. Nah, PR-nya umat Islam ini Pak, banyak kan orang tahunya itu zakat fitrah tok gitu ya. Ya, padahal ada zakat namanya zakat mal. Zakat apa? Zakat mal. Yang zakat mal itulah yang nanti ada 8 itu. Kurang lebih ada 8 macam itu ya.
Tapi nggak apa-apa Pak, saya melihat kita ini Pak yang hadir ini kayaknya sih kenanya itu satu zakat fitrah pasti ya, pasti zakat fitrah. Dan alhamdulillah Pak, insya Allah sejak kita balik, bahkan mungkin sejak kita lahir ya, sudah dizakati sama orang tua kita setiap Ramadan, pasti itu. Ya, karena memang zakat fitrah itu tidak hanya balik ya, kewajibannya itu pokoknya lahir wajib bayar zakat fitrah Pak. Cuma waktu lahir itu yang bayarin bapak ibu kita, betul. Jadi ini satu-satunya kewajiban Pak yang dilakukan sejak lahir ini. Ya, kalau tadi sholat sama puasa Ramadan kan sejak balik itu, ya rada aman lah ya. Ya nggak aman juga sih, karena takut SMP SMA banyak yang bolong ya. Ya. Kalau zakat ini Pak sejak lahir. Tapi saya melihat tradisi kita di Indonesia ini orang tua pasti Pak setiap Ramadan itu membayarkan zakat fitrah. Itu semacam sudah tradisi yang turun-temurun ya kan? Pasti itu. Nggak ada ceritanya orang tua, lah nggak apa-apa lah tahun ini nggak bayar dulu. Nggak ada. Pasti rata-rata insya Allah pada bayar zakat fitrah. Ya, membayarkan zakat fitrah istrinya, anaknya dan seterusnya. Oke. Nah aman ya Pak zakat fitrah ya? Aman insya Allah ya. Tinggal zakat malnya. Zakat mal itu Pak jenengan nanti menurut saya kalau zakat pertanian peternakan kayaknya nggak punya sawah gitu, nggak punya kambing sapi, nggak punya kan, kalaupun punya paling nggak nyampe nisab ya kan, nisabnya kan tinggi Pak, sapi itu 40 ya, kambing 30, kebalik ya, sapi 30 kambing 40 ya, nggak ada ya punya sapi sampai segitu kan, nggak ada kan, ya, aman. Zakat peternakan nggak kena, zakat pertanian pun insya Allah nggak kena, ya karena nggak punya sawah juga di sini. Sawahnya udah jadi perumahan metelen. Paling Pak kenanya di zakat ini uang. Zakat uang pun itu nisabnya tinggi Pak. Kalau Anda menggunakan nisab emas itu setara dengan 85 gram. Ya, kalau misalnya emas dulu itu harganya 1 juta Pak 1 gramnya. Ya berarti nisabnya 85 juta ya. Ya mungkin jarang kita yang punya uang segitu Pak ya 85 juta. Tapi kalau kayaknya pernah deh Ustadz uang saya sampai lebih 85 juta, yaitu wajib bayar zakat 2,5% setahun sekali. Setahun sekali Pak 2,5% itu. Dan itu wajib Pak, wajib. Rukun Islam yang keempat. Ya pakai nisab emas aja lah ya. Kalau pakai nisab perak kena semua itu. Nisab perak itu rendah Pak, mungkin sekitar 10 jutaan. Iya. Nah, saya yakin nih pada punya lah 10 jutaan pasti di rumah ya kan. Nah, maka yang seperti itu kena. Tapi kalau Ustadz pakai nisab emas aja lah biar nggak kena gitu. Nggak apa-apa, boleh kata madzhab Syafi'i tidak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi zakat uang ini terutama bagi yang memang uangnya banyak ya. Setahun sekali Pak ya, setahun sekali 2,5%. Kalau Anda yakin dulu uang Anda pernah sampai ratusan juta, nah tolong itu dikodok. Iya dikodok sama kayak sholat tadi, kayak puasa Ramadan. Kira-kira berapa ya 2,5% dari 100 juta? Ya dihitung sendiri. Serahkan uang itu ke masjid, nanti biar disampaikan oleh panitia masjid kepada fakir miskin gitu. Atau Anda langsung berikan kepada tetangga yang berhak menerima ya. Cari Pak tetangga yang membutuhkan atau fakir miskin yang suka datang ke rumah kita minta-minta, itu dibagi aja ya. Terserah, kalau baginya itu bebas Pak, tidak harus semuanya ya, dibagi. Nanti kamu sedikit aja nggak apa-apa, dibagi-bagi ya. Yang penting totalnya 2,5% dari milik kita, paham ya? Oke. Nah itu zakat apa tadi? Uang ya. Satu lagi deh, kayaknya ada yang kena nih nanti zakat perdagangan, barang dagangan. Punya toko, siapa yang punya bisnis jual beli, entah itu jual beli di rumah atau di pasar, pernah bisnis apa Pak ya. Tapi yang dizakat itu stok barangnya. Misalnya Ustadz saya dulu pernah bisnis jual beli buah-buahan. Buah-buahan saya itu kalau nyetok itu senilai 85 gram emas. Nah berapa tadi Pak? Kalau misalnya 1 juta 85 juta ya. Ada sampai segitu, nyetok buah senilai 85 juta ada nggak ya? Pengusaha gede berarti ya. Iya, pengusaha besar. Tapi kalau buah-buahan yang mungkin satu kotak ini, satu meja doang, itu kayaknya nggak nyampe itu ya.
Nah, itu nggak wajib Pak, yang seperti itu nggak wajib zakat ya. Ustadz, saya dulu pernah bisnis jual beli sembako di pasar ya, atau di rumah, misalnya di rumah punya toko. Ya Anda ingat-ingat itu senilai berapa itu barang Anda itu, kalau di total tuh nyampe nggak 85 juta dulu ya. Kalau sekarang kan 1 gramnya 2 juta katanya ya. Iya, emas naik lagi Pak sekarang, ya Allah ya. Ini anggap saja ini yang dulu-dulu Pak, yang 1 gramnya 1 juta, biar gampang 85 juta. Kalau nyampe Pak, Anda wajib itu ya. Kalau nyampe senilai 85 juta setahun sekali, diingat-ingat setahun sekali 2,5%. Oke. Nah, kalau saya nggak punya toko Pak, aman, nggak ada jual beli saya. Nah, jadi kan mungkin ada kan ya, sebagian di antara jamaah ada ya. Dah, itu namanya zakat. Insya Allah, mudah-mudahan sih tidak ada yang kena zakat dulunya ya Pak. Amin. Ya. Kalaupun pernah kena, ya dikontok. Jadi kodok kita banyak nih Pak ya. Kalau ada ya, kodok sholat, kodok puasa Ramadan, dan kodok zakat. Oke. Satu lagi nomor 5. Nah, kalau ini mah kewajibannya bagi yang mampu, yang ada biaya, yang fisiknya kuat, nah, kalau sekarang tuh ketambah satu lagi Pak. Di samping biaya dan fisiknya kuat, satu lagi Pak apa? Kuota. Iya, kuota haji. Fisiknya kuat. Alhamdulillah Pak Ustadz, umur 50-60 masih kuat saya, masih kuat berangkat haji. Duit alhamdulillah banyak Pak Ustadz, punya tabungan, bisa nih berangkat haji tahun ini. Tapi kuota haji Anda masih nunggu 40 tahun lagi. Padahal umurnya sudah 50 Pak. Ya Allah, nggak keburu itu ya. Berarti yang seperti ini belum wajib haji Pak, kata para ulama. Belum wajib haji. Tapi di Indonesia alhamdulillah ada kebijakan ya, katanya kalau memang umurnya itu sudah berapa, sudah 60, 50 atau 60 itu diprioritaskan. Biasanya dipercepat jadwalnya ya, biasanya dipercepat ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya berarti belum wajib, intinya belum wajib. Oke. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari Pak Bu kita muhasabah, mudah-mudahan 5 rukun Islam ini, atau setidaknya 4 ya, karena nomor 5 itu kan bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita sudah menyelesaikan kewajiban kita minimal ini dulu Pak Bu. Beragama Islam itu sebetulnya simpel Pak Bu. Kewajibannya ditunaikan dulu, sisanya nanti baru yang sunah-sunah. Jangan kebalik ya Pak ya. Yang sunah apa misalnya Pak? Sholat tahajud, sunah nggak? Sunnah. Sholat duha, sunnah. Sodakoh, sunnah. Baca Quran, sunnah. Zikir, sunnah. Nah itu Pak, jangan sampai mengalahkan yang ini. Maksud saya begitu. Paham ya? Artinya kewajiban ini diprioritaskan, ya juga sambil jalan. Yang sunnah-sunnahnya itu jangan hilang juga ya. Jangan bilang gini ya, wah kalau gitu akhirnya nggak usah zikiran, nggak usah baca Quran, nggak usah sholat tahajud. Bukan begitu, bukan. Maksud saya prioritaskan yang wajibnya, dan yang sunnah itu ya sambil jalan gitu ya. Jangan sampai hilang intinya ya Pak, yang wajib ini Pak. Karena kan ada orang Pak rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, tapi tidak pernah mau kodok sholat. Padahal yang wajib yang mana? Kodok sholat itu wajib apa sunnah? Wajib kan kodok sholat ya. Adapun sholat tahajud, sholat duha sunnah. Nah begitu. Jadi kalau bisa ya seimbang lah, kodoknya jalan, sholat sunnahnya tetap jalan gitu. Paham? Ya, ini penting Pak. Karena banyak orang beragama Islam itu dia halah yang penting Islam gitu ya. Semestinya Islam lah, Islam KTP ya istilahnya. Ya enggak begitu. Kan agama kita ada aturan. Ya, ada kewajiban juga. Maka harus tahu. Oh, ternyata saya itu kalau beragama Islam minimal ini dulu toh. Iya, minimal rukun Islam dulu Pak. Minimal itu. Baru nanti yang sunnah-sunnah gitu. Nah, paham ya jemaah ya? Ya, apalagi Pak, ini Syekh Nawawi mengatakan sholat itu ya Allah termasuk ibadah badaniyah yang paling utama. Dia paling tinggi Pak sholat itu ya. Baru kemudian setelah itu apa itu? Puasa, haji dan zakat. Zakat paling akhir malahan ya. Padahal urutan zakat tadi nomor 4 Pak ya. Ternyata dalam segi afdoliyah, keutamaan itu dia setelah haji ya, zakat itu ya. Kemudian sholat itu Pak bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemarin tuh Pak di
di Jakarta di kantor BSI. Tahu BSI? Bank Syariah Indonesia. Saya mengajar juga di BSI, Pak, di Jakarta. Itu ada jamaah bilang begini, Ustadz, kan Allah Maha Pengampun. Iya, saya bilang, iya, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Bahkan kalau kita sholat, setiap gerakan sujud atau ruku itu dosa-dosa kita diampuni, gugur ya. Iya. Terus ngapain kita kodok? Dia bilang gitu, Pak. Ngapain kita kodok sholat? Kan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Kita sudah dosa-dosa kita dengan sholat yang sehari-hari itu ya gugur ya. Insya Allah mah habis Pak Ustadz dosa kita gitu ya. Nah kita jawab begini Pak. Memang benar Allah itu Maha Pengampun. Tetapi Anda itu punya kewajiban. Bagaimana Anda mendapatkan ampunan Allah sementara kewajiban itu ada yang belum selesai Pak? Iya, harus tanggung jawab juga itu. Jangan hanya mengandalkan ampunan Allah. Benar, kita yakin Allah itu Maha Pengampun, betul. Tetapi tugas Anda itu jangan mikirin itu sebetulnya. Kewajibanmu itu ditunaikan dulu. Nanti dengan itu ampunan Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah itu akan datang pastinya. Iya. Kadang-kadang orang terlalu fokus di situ, Pak. Alah, Allah itu pasti Maha Pengampun kok. Terus dia nggak mau sholat Pak, nggak mau puasa. Ya nggak begitu kan Pak ya. Namanya kewajiban harus tetap dilaksanakan gitu. Ya, jadi seperti itu Pak. Kita fokusnya ke kewajiban itu dilaksanakan. Baik, apalagi jemaah? Nih Pak, orang yang sholat 5 waktu Pak, itu menggugurkan dosa selama dosa yang dia lakukan itu antara zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Oh itu hilang Pak dosa kita Pak gara-gara sholat 5 waktu. Nah, enak Pak, sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa. Tapi ingat, kewajiban tetap kewajiban, harus dilaksanakan begitu. Lanjut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulullah. Beriman gak kita Pak? Beriman dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia sholat fardu. Alhamdulillah kita sholat 5 waktu. Tinggal tadi kodok-kodoknya jangan lupa. Dan dia puasa Ramadan, wasoma Ramadan. Alhamdulillah kita setiap tahun puasa Ramadan. Tapi jangan lupa kodoknya yang dulu-dulu ya. Karena haqqon Pak. Ya Allah, Nabi sampai bilang begitu Pak. Karena haqqon 'alallah an yudkhilahu al-jannah. Ini kalau bahasa kita tuh Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, makanya tadi rukun Islam itulah minimal tadi dia salat, puasa, tambah tadi ada zakat juga. Oke. Dah, apalagi jemaah? Nah, ini keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Barang siapa salat Isya berjamaah seolah-olah dia qiyamul lail nisful lail, Pak. Wah, pahalanya seperti qiyamul lail setengah malam ya, kalau sholat isya berjamaah. Kalau dia sholat subuh berjamaah dicatat pahala faka'an nama sholat laila kullahu, seolah-olah dia sholat qiyamul lail satu malam penuh. Mantap Pak, sholat subuh berjamaah kita tadi Pak ya, dicatat pahalanya seperti orang yang qiyamul lail ya. Tapi jangan nggak qiyamul lail ya, tetap sholat malam juga ya, supaya kita dapat keutamaan lebih dari itu ya. Oke, dah. Mudah-mudahan rukun Islamnya dijaga ya Pak. Amin. Ya. Nah, satu lagi ini tambahan. Jadi beragama Islam sebetulnya simpel Pak. Tunaikan kewajiban rukun Islam dan juga ini rukun iman. Ya. Kalau rukun iman ini berarti ngaji tahu ilmu tauhid ya, ilmu akidah. Kalau tadi fikih ya. Anda percaya Pak adanya Allah ya, terus dibahas itu wujud kita bako ya. Anda percaya adanya malaikat ya, percaya Pak ya ada malaikat ya, percaya kita ada malaikat. Anda percaya adanya kitab suci. Ada berapa Pak kitab suci Pak yang murni dari Allah? Ada 4. Apa saja? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil 3 itu yang kita imani yang dulu asli, bukan yang sekarang ya.
Nah, bukan mengimani Injil yang sekarang, bukan. Maksudnya itu beriman bahwa dulu pernah ada kitab suci yang murni dari Allah yang belum dirubah-rubah itu ya. Namanya Zabur, Taurat, Injil. Satu lagi ini Al-Quran, alhamdulillah terjaga sampai ila yaumil kiamah. Nah begitu Pak, beriman, percaya gitu. Nomor 4, percaya adanya para nabi dan rasul ya. Minimal tuh yang 25 itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, gitu ya. Waktu TPA kan gitu kan lagunya Pak ya. Oke. Yang kelima, percaya adanya hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat dan kehidupan setelahnya. Percaya nggak nanti bangun lagi Pak dari alam kubur? Percaya? Kan belum pernah ngalamin. Percaya dari mana Anda? Emang beneran terjadi itu nanti bangun dari kubur? Bukannya orang mati itu udah selesai, hilang. Kata orang-orang ini ya di luar Islam itu ya. Yang aneh itu ada istilahnya apa? Reinkarnasi ya. Iya, agama apa itu? Ya Allah. Jadi bagi mereka itu kalau kita meninggal, ya wes selesai. Nanti berubah jadi apa gitu. Entah jadi hewan apa jadi pohon setelah itu kata mereka gitu ya. Na'udzubillah ya. Itu tidak berdasarkan pada wahyu ya. Nah, adapun kita Pak umat Islam meyakini bahwa setelah kematian ini ada kehidupan lagi. Bahkan itu abadi Pak. Enggak ada ujungnya. Urip terus Pak, hidup terus nanti Pak di akhirat itu Pak. Ya, kehidupan setelah kematian, setelah dari alam barzah itu kita dibangkitkan lagi. Ya Allah, namanya kehidupan akhirat. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Semoga kita, keluarga kita semuanya nanti selamat semuanya ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Amin. Nah itu namanya percaya hari akhir tuh begitu kan. Saya percaya pokoknya nanti itu ada ngumpul di padang pasar. Saya percaya nanti ada hisab. Saya percaya nanti ada pembagian catatan amalan. Nah semuanya itu Pak sampai nanti mentok masuk surga itu namanya hari akhir disebutnya itu. Nah pokoknya percaya gitu. Saya yakin percaya. Tahu dari mana kamu? Dari Rasulullah gitu aja Pak, selesai. Kamu tahu dari mana nanti ada hari akhir? Dari Nabi kami lah, kami percaya dengan Rasulullah, kami percaya kepada Allah. Nah makanya Pak, dibahas dulu itu kalau dalam ilmu tauhid itu kenal dulu sama Allah, kenal dulu sama Rasulullah, bab nubuat, bab ilahiyat sama bab nubuat itu didahulukan. Kenapa didahulukan Pak? Karena untuk mengimani setelahnya tentang sam'iyat, tentang kayak gini, tentang hari akhir itu kan sam'iyat, nggak bisa diteliti kan Pak ya? Nah cara berimannya itu Pak, kalau Anda percaya sama Allah dan Nabi Muhammad, ya harus percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi Muhammad, begitu natijahnya, kesimpulannya. Oke. Satu lagi iman kepada kontrol. Dah cukuplah ya. Alhamdulillah. Mari kita jaga keluarga kita jaga diri kita semuanya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan rukun iman dan juga rukun Islam hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.